Welcome to Answer Your Question. Setiap hari Minggu kita bakalan jawab pertanyaan Anda yang ada di komentar YouTube. Jadi sekarang nih, komentar aja. Dari Fahra Seven. Oke, Mas Tama coba bahas tentang pengaruh tren minor dan major. Tren minor sama major. Oke, tren itu sebenarnya gini. Tren itu kan menentukan sebuah ini marketnya ini sedang naik apa turun. Simpelnya kan kayak gitu toh. Nah, ketika kita tahu contoh tren sekarang sedang naik. Oke. Dari mana kita bisa tahu ini tren naik kok bukan tren turun? Ya dari kelihatan aja udah kelihatan. Oke. Kalau saya contoh ngelihat ini sekarang. Nah, yang di sini. Oh ya ini tren turun Pak, berarti Pak ini tren frame kecil soalnya. Tren turun. Jadi berarti di sini tergantung time frame-nya kita lihat. Tren itu, tren besarnya kita bisa lihat, oke, trennya sedang naik ini, oke, trennya sedang naik, tapi tren turun itu tren kecil itu sedang turun untuk mentok mungkin ya sampai di area sini, di area trendline, oke, dari situ paham? Nah, mana yang tren major, mana tren minor? Tren major itu yang besar, yang ini tren besar. Tren minor itu ya yang ini, yang kecil. Terus kita pakai yang mana? Ya kita bisa pakai dua-duanya Pak. Contoh, kita tunggu tren minornya sampai menyentuh area sini sebelum kita buy posisi. Itu juga bisa. Atau kita bisa entry time frame kecil atau minornya aja untuk sell di sini, sell itu juga bisa. Atau kita pakai time frame yang besar untuk kita buy di sini, nanti bisa buy di sini. Gitu juga bisa. Itu namanya multiple time frame, bisa dicek di sebelah sini. Oke, dari absolute power, kayak namanya. Oke, apa yang harus saya lakukan ketika ada 4 high impact news bersamaan? Kayak sebenarnya apa yang dilakukan teman-teman yang mencat ya teman-teman sendiri. Jadi saya nggak bisa ngasih apa-apa, ya terserah mau ngapain kan yang mencat sendiri. Kalau saya pribadi, ketika ada high impact news biasanya saya nggak entry karena slippage dibesarin dan banyaklah nggak bagusnya. Jadi saya agak rada males kalau entry saat news, apalagi 4 high impact news yang bersamaan. Itu biasanya saya agak males. Yang bisa dilakuin mungkin setelah news setengah jam, setengah loose, setelah news baru bisa entry, nggak apa-apa. Menurut saya fokus ke areanya mau kemana. Teman-teman biasanya kan ada buy stop, sell stop tuh untuk news, bisa dilihat di sebelah sini caranya. Itu bisa seperti itu, cuma slippage-nya nanti besar, kemudian kegeret dan lain-lain misalnya kayak gitu. Karena banyak orang yang beli serempak. Kalau saran saya, nggak usah, santai aja, saya entry. Oke, dari handle, akun Sen ingin profit $10 harus ngumpulin 1000 USD. Benar, bisa nggak sehari bidik 1000 USD kalau gedein lot? Oke, jadi akun Sen itu $1 menjadi 10 sen. Oke, $1. Jadi kalau pengen dapat di $10 berarti mendapatkan 1000 sen. Benar ya enggak? Bisa nggak kita gedein lot di akun Sen agar mendapatkan ini? Ya bisa-bisa aja Pak. Sangat-sangat bisa. Cuma semakin kita gedein lot size-nya berarti resikonya semakin besar. Kemungkinan margin call semakin besar. Menurut saya untuk yang awal-awal kayak teman-teman masih baru itu fokusnya itu jangan ke dolar. Saya dapat berapa nih, apalagi masih awal. Nggak usah mikir ke situ dulu. Persentase aja. Jadi maksud saya gimana? Saya hanya punya modal di $100 Pak. Saya masukin akun Sen berarti jadi 10.000 sen. Oke. Nah, dari 10.000 ini per bulan dapat berapa persen? Jadi contoh saya hanya dapat 10% Pak per bulan, berarti hanya dapat 1000 sen ya, dapat 1000 sen. Kalau dilihat ininya ini kecil, hanya $10, tapi kalau dilihat persentase kita bisa lebih tenang. Oke, persentase masih 10%. Nanti kalau udah bisa konsisten modalnya di up loh, nggak apa-apa. Kalau belum jangan di up dong. Oke, tadi kalau analisis menggunakan ChatGPT bisakah? Bisa, katanya siapa nggak bisa? Kalau menurut saya, kalau ChatGPT, contoh nih, kita mau cek di XAUUSD. Oke, di XAUUSD, kasihkan, ini saya langkin dulu indikatornya. Oke, berikan
beberapa beberapa time frame. Jadi contoh gini, entry oke 1, kemudian time frame M30, screenshot, kemudian MH1 kita screenshot juga, kemudian terakhir mungkin di H4. Oke. Tolong beri saya analisa untuk XAUUSD ini. Saya sudah berikan time frame H4 sampai M15 untuk Anda analisa. Berikan saya entry area, SL dan TP. Gitu aja. Kirim. Berdasarkan gini. Oke, teman-teman bisa buy limit di sini, SL di sini, kemudian TP ini. Selesai. Kemudian kalau pengen lebih bagus, win rate-nya berapa? Sorry. Kalau pengen tanya contoh probabilitas terkena TP berapa persen? 65 sampai 70. Oke, ada di situ semua. Jadi bisa sangat bisa, Pak. Sangat bisa untuk ChatGPT. Kita lagi bikin AI untuk trading, jadi mereka yang ngirim ke kita. Oke. Jadi contoh sinyal untuk XAUUSD buy H1, entry di sini TP SL. Jadi ini pending order. Pending terkena, funding buy tersentuh, kemudian analisa terkena TP di 131. Kemudian ada sinyal lagi nih, dia ngasih karena bagus, pending order lagi, jadi nggak bakalan telat. Terus kena TP di 130,8, kayak gitu terus. Oke, ada kita lagi bikin, kemudian kita live-in juga di YouTube, teman-teman bisa cek. Dari Reki Bagas, apa aku aja yang selalu aku open posisi, tapi chart itu benar sesuai feeling. Sebenarnya nggak apa-apa aja semua. Ketika kita nggak entry, market sesuai arah. Tapi ketika kita entry kena SL, nggak apa-apa doang. Tapi contoh Bapak entry aja. Ketika feeling kayak gitu, Bapak entry. Itu nggak bakalan sesuai juga. Jadi menurut saya feeling itu irrelevant ketika kita itu trading. Oke, menurut saya aja. Jadi ketika kita ragu menentukan sesuatu, bukan di trading aja, semuanya kita ragu untuk menentukan sesuatu, mungkin cek lagi. Dan juga kalau trading, khususnya di trading, ketika kita mau entry, itu biasanya ada namanya delay your reaction, atau delay your trade, atau delay your emotional feeling. Kita mau entry, di delay dulu, istirahat dulu, dipikir dulu. Biasanya orang langsung entry, enggak, di delay dulu, dipikir dulu bener apa enggak, dan lain-lain, baru kita entry. Nah, itu bisa dijadikan untuk cara agar teman-teman itu enggak ragu. Oke, thank you.